Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis keuangan PT Unilever. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arafin Kona dengan NIM 241151018. Perkenalkan, nama saya Fajar Septian dengan NIM 241151074. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Analisis laporan keuangan merupakan alat penting untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Dalam presentasi ini, kami akan menganalisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2020 sampai 2023 menggunakan metode Index Number Trend Series Analysis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kami akan mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang yang dihadapi perusahaan selama periode tersebut. Kita akan masuk ke latar belakang dulu di PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah sabun cuci baju yaitu Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Di Indonesia, Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, dan margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zip Hebraican N.V. Lever. Pada 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia, dan pada tanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk, yang sampai saat ini masih ada. Unilever Indonesia mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Kita lanjutkan ke visi dan misi. PT Unilever Tbk berkomitmen menjadi pilihan utama konsumen, pelanggan, dan komunitas dengan menjadi yang terbaik di kelasnya. Menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan, menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, menarik tenaga kerja unggul, meningkatkan pertumbuhan yang menguntungkan, memberi imbalan yang layak, serta menjunjung tinggi integritas, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada analisis laporan keuangan. Yang kedua itu Index Number Trend Series Analysis. Yang ketiga itu fokus terhadap penelitiannya. Yang pertama ini analisis laporan keuangan. Analisis antara angka-angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang memiliki arti atau dapat menjelaskan suatu tren atau peristiwa. Yang kedua ada Index Number Trend Series Analysis, di mana teknik analisis yang membantu mengidentifikasi pola atau tren dari data keuangan historis dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga itu ada fokus penelitian, kondisi kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Kita masuk ke kajian pustaka. Ya, ada 3, akuntansi, laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan. Akuntansi terbagi menjadi akuntansi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal untuk keputusan investasi dan kredit, serta akuntansi manajemen yang membantu mengambil keputusan internal. Dan yang kedua ini adalah laporan keuangan. Di sini menjadi alat penting untuk menilai kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan. Terdiri dari neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir ini ada analisis laporan keuangan, di mana memperbandingkan angka dalam laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna informasi untuk pemahaman kondisi dan pengambilan keputusan. Di sini ada metode penelitiannya. Objek penelitian PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan alamat web www.idx.co.id dan situs resmi perusahaannya adalah www.unilever.co.id. Jenis penelitian di sini kita melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif melalui perhitungan data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan. Teknik analisisnya kita menggunakan Index Number Trend Series Analysis dengan rumus angka indeks sama dengan nilai tahun tertentu dibagi nilai tahun dasar dikali 100%. Di sini kita ada neraca PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini ada komponen, kas, piutang, usaha, persediaan, aset tetap, total aktiva. Di sini ada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Di tahun 2020, kas itu adalah 491.919 perak. Piutang usahanya itu 6.209.657 perak. Persediaannya 2.667.567 perak. Aset tetap 12.048.995 perak. Total aktiva keseluruhan dari tahun 2020 adalah 21.543.649 perak. Kita ke tahun 2021. Kasnya itu 590.309 perak. Piutang usahanya 6.165.764 perak. Persediaannya 3.904.594 perak. Aset tetapnya 11.645.017 perak. Total aktiva dari tahun 2021 adalah 21.645.929. Kita lanjut ke tahun 2022. Kasnya itu 552.370 perak. Piutang usahanya 5.313.598 perak. Persediaan 2.966.143 perak. Aset tetap 11.301.746 perak. Total aktiva dari tahun 2022 20.392.913 perak. Kita lanjut ke tahun terakhir yaitu 2023, di mana kas 827.913 perak. Piutang usahanya 4.842.966 perak. Persediaannya 2.958.575 perak. Aset tetap 10.621.106 perak. Total aktiva 19.558.423 perak. Di sini adalah laba rugi dari tahun 2020 sampai 2023, di mana ada penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba bruto, laba sebelum pajak, penghasilan, biaya admin dan umum, bebas, dan lainnya. Di tahun 2020, penjualan bersih itu 11.152.929 perak. Harga pokok penjualan 5.305.026 perak. Laba brutonya itu 5.847.893 perak. Laba sebelum pajak penghasilan itu 2.338.180 perak.
Biaya admin dan umum 1.105.037 perak. Bebas lainnya itu ada 4.574 rupiah. Pada tahun 2021, penjualan bersih 10.282.521 perak. Harga pokok penjualan 4.889.595 perak. Laba bruto 5.395.2.926 perak. Laba sebelum penghasilan pajak 2.179.865 perak. Biaya admin dan umum 994.711 perak. Beban lainnya itu ada 417. Tahun 2022 10.838.042 perak. Terus ada harga pokok penjualan 5.565.037 perak. Laba bruto 5.273.5 perak. Selaba sebelum pajak penghasilan 2.607.803 perak. Biaya admin dan umum 651.983 perak. Beban lainnya itu ada 1.280. Tahun 2023 penjualan bersih 10.604.855 perak. Harga pokok penjualan 5.374.913 perak. Laba bruto 5.229.942 perak. Laba sebelum pajak penghasilan 1.817.440 perak. Biaya admin dan umum 1.027.273.006 perak. Beban lainnya itu ada 231. Oke, di sini ada analisis tren neraca per 31 Desember dari tahun 2020 sampai 2023. PT Unilever Indonesia Tbk. Di rekening ini kita ada kas, piutang usaha, piutang lainnya, persediaan, aset tetap, total aktiva, total hutang, dan total modal. Di 2020 semuanya itu 100%. Di 2021 ada perbedaan. Pada kas, piutang usahanya, piutang lainnya, persediaan, aset tetap, total aktiva, total hutang, dan total modalnya semuanya berubah. Kasnya menjadi 120%, piutang usaha menjadi 99,2%, piutang lainnya 103,7%, persediaan 146,3%, aset tetap 96,8%, total aktiva 110,4%, total hutang 105,31%, total modal adalah 90,87%. Di tahun 2023 juga mengalami perubahan, di mana kas 112%, piutang usaha 85,5%, piutang lainnya menjadi naik menjadi 206,10%, persediaannya 111,2%, aset tetap 93,7%, total aktiva 94,6%, total hutang 97,80%, total modal dan 88,41%. Di tahun 2023 pun mengalami banyak perubahan, di mana kas menjadi 168%, di piutang 77,9%. Piutang lainnya melonjak naik lagi menjadi 245,2%, persediaan 110,9%, aset tetap 88,1%, total aktiva 90,7%, total hutang 99,24%, total modal 74,0%. Kita lanjut ke laba atau rugi tren per 31 Desember 2020 sampai 2023 PT Unilever Indonesia Tbk. Di rekeningnya sama seperti sebelumnya, tetapi ada beberapa yang beda, seperti penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba bruto, laba sebelum pajak, biaya admin dan umum, beban lainnya, pajak, laba setelah pajak. Di sini dari tahun 2020 sampai 2023. Di mana satunya itu persen. Di tahun 2020 100% semua. Di tahun 2021 penjualan bersih 92,19%, harga pokok penjualan 97
laba bruto 92,1%, laba sebelum pajak 93,18%, biaya admin dan umum 90,01%, bebas lainnya 9,11%, pajak 101,19%, laba setelah pajak 91,16%, tahun 2022 97,17%, harga pokok penjualannya 104,90%, laba bruto 90,16%, laba sebelum pajak 111,48%, biaya admin dan umum 59%, beban lainnya 27,98%, pajak 123,105%, laba setelah pajak 108,51%, tahun 2023 penjualan bersih 95,08%, harga pokok penjualan 106,75%, laba bruto 89,43%, laba sebelum pajak 77,69%, biaya admin umum 92,96%, biaya bahan lainnya 5,5%, pajak 86,49%, laba setelah pajak 75,44%. Segitu saja, terima kasih. Slide ini menampilkan grafik laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk yang berdiri dari 3 komponen utama, penjualan bersih, laba bruto, dan laba setelah pajak selama 4 tahun terakhir. Kita bisa lihat bahwa penjualan bersih cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tahun pertama di grafik memiliki nilai tertinggi, namun 2 tahun kemudian menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga volume penjualan atau mungkin juga pengaruh daya beli konsumen. Dan laba bruto menunjukkan tren yang lebih stabil. Meskipun mengalami sedikit penurunan, hal ini menunjukkan bahwa penjualan menurun. Unilever masih mampu mengendalikan sebagai biaya produksinya. Yang paling mencolok adalah penurunan laba setelah pajak, terutama di tahun terakhir. Ini menandakan bahwa setelah semua beban dikurangi, keuntungan bersih perusahaan mengalami tekanan besar yang bisa disebabkan oleh naiknya biaya operasional, pajak, atau faktor eksternal lainnya. Dan selanjutnya, analisis tren neraca tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang pertama itu kas meningkatkan dari 100% di tahun 2020 menjadi 168% di tahun 2023, menunjukkan peningkatan likuiditas perusahaan. Yang kedua, aset tetap menurun konsisten dari 100% di tahun 2020 menjadi 88,1% di tahun 2023 akibat depresiasi dan keuangan teknologi. Yang ketiga, piutang usaha menurun dari 100% di tahun 2020 menjadi 77,9% di tahun 2023, menandakan penjualan sukses dengan pembayaran tunai. Dan selanjutnya, persediaan fluktuatif dengan peningkatan di 2021 yaitu 146,3%, kemudian menurun menjadi 110,9% di tahun 2023. Dan selanjutnya pengertiannya, penjualan bersih fluktuatif dengan tren menurun di angka 95,8% di tahun 2023, artinya meskipun penjualan mungkin naik dan turun selama 2020 sampai 2023, secara umum trennya menurun. Tahun 2023 hanya mencapai 95,8% dari nilai referensi sebelumnya, kemungkinan dibandingkan dengan tahun 2020 atau 2022. Dan selanjutnya harga pokok penjualan atau HPP meningkat menjadi 106,75% di tahun 2023, biaya untuk memproduksi barang meningkat. Yang berarti meskipun pendapatan menurun, biaya produksi justru naik. Ini bisa menekan margin keuntungan perusahaan.
Selanjutnya pengertian laba bruto menurun konsisten menjadi 89,43% di tahun 2023. Laba bruto terus menurun dari tahun ke tahun mencapai hanya 89,43%. Hal ini mencerminkan tekanan margin akibat naiknya HPP dan menurunnya penjualan. Dan selanjutnya laba setelah pajak fluktuatif dengan penurunan signifikan di tahun 2023 yaitu 75,44%. Laba bersih perusahaan sangat tertekan dan turun tajam pada tahun 2023 yang bisa menjadi sinyal peringatan bagi investor atau manajemen. Dan slide ini menyajikan analisis tren laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2020 hingga 2023 dalam bentuk piramida yang menunjukkan 4 komponen utama laporan keuangan. Nah, penjualan bersih menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun dengan posisi 95,8% di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa Unilever menghadapi tantangan dalam mempertahankan pendapatan dari penjualan produknya. Dan kedua yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan justru mengalami peningkatan hingga 106,75% di tahun 2023. Artinya biaya produksi barang meningkat yang tentu akan menekan margin keuntungan. Yang ketiga, laba bruto. Akibat dari turunnya penjualan bersih dan naiknya HPP, laba bruto juga mengalami penurunan konsisten menjadi 89,43% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghadapi keuntungan kotor dari penjualannya ikut berdampak. Yang terakhir, laba setelah pajak. Yang paling signifikan adalah laba setelah pajak yang fluktuatif dan turun tajam menjadi 75,44% di tahun 2023. Nah, ini adalah gambaran jelas bahwa profitabilitas bersih perusahaan menurun cukup drastis. Dan slide selanjutnya, tantangan dan faktor penyebab. Yang pertama itu depresiasi aset. Penurunan nilai aset tetap disebabkan oleh depresiasi alami seiring waktu, kerusakan fisik, atau teknologi yang usang yang memerlukan penggantian. Yang kedua, perubahan pasar. Perubahan kondisi pasar mempengaruhi nilai aset dan strategis bisnis perusahaan, termasuk pada pembelian konsumen yang lebih memilih transaksi tunai. Yang terakhir, fluktuasi kinerja. Variasi signifikan dalam kinerja keuangan dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya peninjauan dan perbaikan dan strategi operasional dan keuangan. Dan selanjutnya, strategi perbaikan kinerja keuangan. Yang pertama itu strategi penjualan dan pemasaran. Yang pertama, diversifikasi produk. Mengembangkan produk baru atau varian untuk menarik konsumen pasar yang berbeda. Yang kedua, peningkatan saluran distribusi. Memperluas saluran distribusi termasuk e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang terakhir, promosi dan branding. Meningkatkan upaya pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Dan selanjutnya, pengelolaan persediaan, yaitu implementasi sistem just in time, mengurangi biaya penyimpanan dengan mengadopsi sistem JIT tadi untuk persediaan. Kedua, analisis permintaan. Menggunakan analisis data untuk memprediksi permintaan untuk mengatur persediaan secara lebih efisien. Yang berikutnya, peningkatan profitabilitas. Peninjauan harga, meninjau dan menyesuaikan harga produk untuk memastikan margin laba yang sehat. Dan
Fokus pada produk dengan margin tinggi, mengidentifikasi dan mempromosikan produk yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi. Dan selanjutnya ada isu internal, memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakarnya. Strategi promosi produk Unilever yang lebih mengutamakan iklan di televisi. Keuangan, di mana terjadi fluktuasi mata uang serta nilai mata uang yang tidak stabil hingga dapat menyebabkan perubahan bahan baku. Dan selanjutnya, kecacatan produk. Risiko ini disebabkan oleh kesalahan manusia atau kerusakan pada peralatan. Yang terakhir, supply chain. Risiko ini terjadi apabila supply chain yang dimiliki perusahaan mengalami kerugian, kecelakaan industri, atau bencana alam yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Dan isu eksternalnya, yang pertama potensi masuknya pedagang baru tinggi, yang kedua produk sejenis banyak, yang ketiga maraknya pemalsuan dan penyeludupan, yang keempat harga pesaing lebih murah, yang kelima kecepatan pemasok produk pesaing lebih cepat. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu analisis menunjukkan peningkatan kasbah, namun selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu analisis menunjukkan peningkatan kas, namun penurunan aset tetap dan laba. Perusahaan menghadapi tantangan seperti depresiasi aset, perubahan pasar, dan fluktuasi kinerja keuangan. Dan rekomendasi jangka pendek, mengelola sumber daya secara efisien, menerapkan langkah-langkah penjagaan untuk aset, dan merencanakan alokasi sumber daya tetap waktu. Dan rekomendasi jangka panjangnya, peninjauan strategi bisnis, manajemen persediaan, dan adaptasi terhadap kondisi industri untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.